Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tini Sumarni. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023 program pendidikan biologi di Universitas Pakuan Bogor. Senin 4 Maret 2024. Saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya di SMK Kesehatan Puja Medika Husada, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Masih semangat belajarnya? Masih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu mau absensi dulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Basir? Basir sakit. Paris? Izin kenapa? Nungguin mamanya di rumah sakit. Oh, nungguin mamahnya di rumah sakit. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi pembelajarannya, kita belum berdoa kan ya? Ya, kita berdoa dulu sekalian kita mendoakan Basir yang hari ini tidak masuk sekolah karena sakit dan juga mendoakan orang tua Paris yang hari ini masih dirawat di rumah sakit. Silahkan ketua kelasnya untuk menyiapkan pembelajaran kita hari ini. Perhatian. Sebelum belajar, berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sam sudah memimpin doa ya. Selanjutnya kita biasanya melakukan nyanyi nasional ya. Bagian siapa sekarang dirijennya? Teh Mila. Silakan Teh Mila. Giliran lagu apa hari ini? Oh, dari Sabang sampai Merauke. Oke, siap. Silakan berdiri dulu ya yang lainnya sebentar. Tanah airku Indonesia kuat Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih Teh Mila sudah memimpin. Yang lain boleh duduk. Mudah-mudahan dengan selalu menyanyikan macam-macam lagu nasional ya, kita akan bangkit rasa nasionalismenya ya. Amin. Nah, selanjutnya Ibu mau tahu apakah sudah fokus untuk belajar hari ini? Ibu punya permainan. Kalian tahu gajah? Tahu. Gajah itu besar kan? Ya. Tahu semut? Tahu. Semut itu kecil apabila kita bandingkan dengan gajah karena masih ada hewan lain yang lebih kecil daripada semut. Betul. Nah, sekarang gini ya, gerakannya kalau Ibu bilang gajah itu besar, simbolnya kecil ya. Tapi kalau semut itu besar, simbolnya dibalik. Ngerti? Kita sampai fokus, kalian benar-benar fokus ya dalam pembelajaran ini. Oke, kita cek lagi, kita akan mengecek fokus kalian. Oke, siap? Gajah itu besar, semut
Semut itu kecil, gajah itu besar. Semut itu kecil. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong buat kita. Akhirnya sampai juga ke titik fokus kita mau belajar ya. Nah, seperti itu. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Tetapi Ibu mau tahu dulu, ada yang masih ingat gak materi minggu lalu? Oke, Nabila. Tentang interaksi antar komponen biotik terbagi menjadi tiga, yaitu kompetisi, gradasi, dan simbiosis. Betul. Ada lagi yang masih ingat? Ayo, Elit, apa? Simbiosis ada 4, Bu. Ya, simbiosis. Simbiosis, mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan netral. Ya, simbiosis itu ada 4 ya tadi Elit katakan. Ada lagi yang tahu? Oke, Sandi, apa? Ada rantai makanan. Oke, ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke, itu adalah pembelajaran minggu lalu. Sekarang kita membahas tentang pencemaran lingkungan. Nah, kalian pernah lihat gak atau ada gak di lingkungan kalian sampah yang berada di seperti ini nih, yang ini? Biasanya membuang sampah itu kita ke lahan-lahan yang kosong. Terus setelah itu pernah nggak melakukan pembakaran sampah? Pernah. Ada yang belum pernah membakar sampah di sini? Oh, tepuk tangan dulu dong buat Cia. Alhamdulillah banget ya, dari sekian banyak ini termasuk Ibu pernah, kecuali Jea. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalian bisa mengetahui bahwa pembakaran sampah termasuk pencemaran lingkungan? Ayo. Asapnya, betul ya. Dengan kita membakar sampah timbullah asap. Maka asap itu yang akan menjadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan. Baik. Adapun pembelajaran kita hari ini tujuannya ada 2 ya. Jadi pencemaran lingkungan ini, pembelajaran kita hari ini tujuannya ada 2. Yang pertama, kalian bisa lihat ya di sini, melalui pengamatan video, peserta didik mampu menganalisis penyebab terjadinya pencemaran lingkungan dengan benar. Dan tujuan yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menciptakan solusi terhadap pencemaran lingkungan dengan benar ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun manfaat dari pembelajaran pencemaran lingkungan ini apa? Coba, ada yang tahu nggak? Oke, lebih menjadarkan diri untuk menjaga lingkungan, lebih care lagi terhadap lingkungan. Mudah-mudahan kita setelah pembelajaran ini tidak membuang sampah begitu saja. Oke, pembelajaran kita hari ini kita akan belajar dalam bentuk kelompok ya. Nanti Ibu bagikan LKPD yang akan kalian kerjakan bersama-sama. Tapi sebelum itu ada yang harus kalian isi dulu. Soal pretest, di mana soal ini adalah untuk mengetahui pengetahuan awal kalian tentang pencemaran lingkungan. Linknya sudah Ibu bagikan ke kalian. Silahkan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. Silahkan buka handphonenya masing-masing. Tidak kerja sama. Oke, silahkan. Ada? Iya. Iya, yang pretest. Sudah kan? Iya. Iya, yang itu. Ya. Jangan lupa diberi nama ya. Biar Ibu tahu ini hasil siapa. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, handphonenya disimpan dulu. Ibu punya tayangan video tentang pencemaran lingkungan ini. Silahkan kalian simak isi videonya ya. Sebentar, Ibu putarkan dulu videonya. Silahkan kalian simak videonya ya. Salah satu dampak lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian dilakukan di lahan tahun, menyebabkan polusi udara, air, dan tanah agar global. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor
Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asap, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Anak-anak, mari kita perhatikan tumpukan sampah yang ada di dalam video ini. Di dalam video ini, kita melihat bahwa tumpukan sampah ini terdiri dari sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah-sampah seperti ini yang akan merusak lingkungan kita atau penyebab dari pencemaran tanah. Hal yang seperti ini sebenarnya banyak terjadi di lingkungan kita. Mungkin salah satunya kita sebagai pelaku yang menyebabkan hal seperti ini. Nah, boleh kalian perhatikan di lingkungan kalian adakah yang seperti ini? Ini kalau dibiarkan akan berbahaya. Semoga kalian punya solusi untuk hal yang seperti ini. Oke, dari tayangan tadi ya, apa yang bisa kalian ambil hikmahnya atau kenapa sih bisa terjadi seperti itu misal? Ya? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ulah faktor manusia yang tidak bisa membuang sampah secara baik. Betul? Padahal kan bisa ya mengolah sampah, misalkan antara yang organik dan yang tidak organik. Nah, betul. Yang organik mungkin akan melalui pembusukan. Iya. Ya. Dan untuk mencairkan radikal itu kan ulah manusia juga. Ya, betul ya. Jadi kebanyakan yang tadi ada di video yang kita saksikan itu adalah ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Untuk selanjutnya, Ibu lihat sudah dalam bentuk kelompok ya duduknya. Alhamdulillah ini adalah kelompok yang sudah kita buat minggu yang lalu. Oke, Ibu akan bagikan LKPD-nya untuk kalian kerjakan ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Silakan LKPD-nya ya. Ini kelompok 1. Silakan kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian ya untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik ini ya. Nanti kalian hasilnya tuangkan ke dalam bentuk PowerPoint. Ibu percaya kalian sudah mahir dalam menggunakan Canva ya dalam pembuatan PowerPoint. Nah, ingat nanti setelah kalian selesai kerja dalam kelompoknya, kalian akan melakukan presentasi ya. Nanti yang presentasinya bagus, penyampaiannya lugas, tepat akan dikasih reward ya, seperti itu. Walaupun tidak seberapa nanti adalah ya buat kalian. Silakan kalian kerjakan dulu LKPD-nya dengan teman-teman kalian. Boleh buka handphone ya untuk cari referensi dari internet. Boleh juga buka link bahan ajar yang sudah Ibu share ke kalian. Mangga silahkan dikerjakan ya. Baik, Ibu akan berkunjung ke masing-masing kelompok ya. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 2. Ya, ada apa yang ditanyakan? Gimana itu Bu maksudnya? Oh, yang satu ini kaitannya dengan video yang tadi kalian tonton ya, yang kita tonton bareng-bareng ya, diisi penyebab-penyebabnya. Sama yang 1, 2 itu kalian yang tadi kaitannya dengan video tadi. Kalau kalian belum paham, belum jelas banget, pengen memastikan lagi, boleh videonya ditonton lagi. Itu kan ada sudah di-share linknya sama Ibu ya. Nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan kembali Ibu ke kelompok yang lain dulu. Oke, ya sama-sama. Baik, ini kelompok berapa tadi teh? Kelompok 3. Kelompok 3 membahas tentang apa? Pencemaran air. Sejauh ini ada yang bermasalah tidak?
Boleh nggak Bu? Ngisinya diacak dulu. Boleh, tapi nanti susunan di kanvanya disusun aja dulu ya. Seperti iya, misalkan kalian mengerjakan ini kan bisa bareng-bareng nomor 1 bagian siapa gitu ya. Nanti kanvanya dibuatkan biar tidak lama gitu. Jadi satu yang cari jawabannya, yang satu khusus membuat kanva gitu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan lagi ya. Ya. Kelompok ini sudah mulai kanvanya? Iya. Iya, mulai. Ibu kalau ini Iya apa? Ini pencemaran apa ini? Ya, buat pengisiannya boleh nggak bahasanya biar terlalu baku? nggak apa-apa ya. Soalnya nanti kan dipresentasikan. Kalau presentasi itu kalau memang ada yang bisa di tengah-tengah ditambah penjelasannya lagi kan boleh ya, seperti itu. Silakan kanvanya dibuat. Irham bagian kanva juga. Iya Bu. Oh iya, yang membuat kanva ini. Oh ya, ini mencarinya ya. Iya, nggak apa-apa. Cari saja. Oke, silahkan kerja kelompok dengan selesai dengan teman-temannya ya. Dirundingkan. Yang bagus ya. Kanvanya jangan pakai yang berbayar lah. Itu aja. Gak apa-apa. Baik, apakah sudah? Sudah belum? Satu lagi? Ya, silahkan. Selesaikan ya, kalau ada yang tinggal satu lagi. Kerjasama ya. Ilham bareng sama temannya ya. Udah semua? Sudah, alhamdulillah. Baik, dikarenakan kerja kelompoknya sudah selesai, LKPD-nya sudah dikerjakan, PowerPoint-nya sudah dikerjakan juga, maka selanjutnya kita akan melakukan sesi presentasi. Nanti sesi presentasinya di dalamnya ada proses tanya jawab ya. Jadi kelompok yang lain boleh bertanya. Adapun yang presentasi pertama adalah kelompok 1. Boleh, silakan kelompok 1 tentang apa? Pencemaran tanah. Silakan dipersilakan tempatnya ya untuk melakukan presentasi. Tadi udah di-share ya ke Ibu ya filenya? Iya. Pencemaran tanah. Silakan, moderatornya siapa? Iya. Nanti mic-nya digantian aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan pencemaran tanah. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Patu Awalia sebagai moderator. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu apa kaitannya video yang ditayangkan dengan materi yang kita pelajari. Jelas ada kaitannya. Dari video tadi bisa kita lihat bahwa pencemaran tanah banyak yang disebabkan oleh manusia. Nah, kaitannya dengan materi yang kita pelajari yaitu tentang pencemaran lingkungan. Salah satunya penyebab terjadinya pencemaran lingkungan yaitu pencemaran tanah. Analisis penyebab pencemaran tanah yang kalian temukan dari tayangan video tadi. Dari video yang kita lihat bersama tadi, ternyata penyebab terjadinya pencemaran tanah itu diakibatkan oleh kita manusia. Namun, tentu saja manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti membuang sampah ke lahan kosong dengan begitu saja. Kemudian, jenis sampah apa yang banyak ditemukan di sekitar kalian? Yang kami temukan ada 2 jenis sampah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Yang pertama, sampah organik. Sampah ini berasal dari daun-daun yang berjatuhan.
Sampah ini masih bisa terurai secara alami dan tidak membutuhkan waktu lama untuk terurai, walau dibiarkan atau dibuang di lahan kosong. Dan yang kedua, ada sampah anorganik. Jenis sampah ini sangat berbahaya karena membutuhkan waktu yang lama untuk terurai dalam tanah. Contoh sampah anorganik yang banyak di sekitar sekolah kita terdiri dari botol plastik dan jenis-jenis plastik lainnya yang berasal dari kemasan makanan. Sebutkan pentingnya pengelompokan sampah sebelum dibuang ke tempat pengolahan sampah. Pengelompokan sampah ini sebenarnya sangat penting, hanya saja kesadaran masyarakat Indonesia yang sangat kurang terhadap pemilahan sampah ini. Termasuk kami sendiri belum terbiasa dengan pengelompokan sampah. Pentingnya pengelompokan sampah untuk mempermudah pengolahan sampah organik dan anorganik. Misal, sampah organik bisa dibuat pupuk, sedangkan sampah anorganik butuh pengolahan khusus seperti mendaur ulang kembali. Jika sampah dibuang begitu saja dengan waktu yang lama, itu akan menjadi masalah, yaitu munculnya pencemaran tanah. Kita bisa lihat gambar di depan kita ini, ada botol aqua atau sampah botol aqua yang butuh 450 tahun untuk terurai. Dan gambar yang kedua, ada kantong plastik atau sampah kantong plastik butuh 10 sampai 500 tahun untuk terurai. Ada juga styrofoam yang tidak bisa terurai oleh lingkungan. Bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari kita, banyak tanah yang sudah mulai tercemar. Tanah yang asli itu warnanya hitam dan yang sudah mulai tercemar itu warnanya coklat seperti ini. Tanah yang berwarna coklat itu sudah tidak subur. Maka dari itu kita harus menjaga tanah kita untuk anak cucu kita di masa depan nanti. Sekian, terima kasih. Baik, sampai situ penjelasan kami. Apakah ada yang bisa ditanyakan? Yang keras suaranya ya, biar terdengar. Apa yang harus manusia lakukan terhadap pencemaran tanah ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Izinkan saya untuk menjawab. Seperti yang kita ketahui, tanah merupakan salah satu yang penting bagi manusia. Maka dari itu, untuk mencegah pencemaran tanah bisa dilakukan dari diri sendiri, seperti tidak merusak tanah dengan membuang sampah atau limbah yang sulit terurai dan mengurangi penggunaan bahan yang mencemari lingkungan. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain? Ya. Kita tutup presentasi ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok pertama yang sudah mempresentasikan tentang pencemaran apa tadi? Pencemaran tanah. Sering kita lakukan ya, seperti membuang sampah di lahan kosong, mentang-mentang nggak ada pemiliknya atau nggak digunakan, kita membuang seenaknya saja sampah itu ke lahan yang kosong. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Silakan kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Mangga ke depan. Kelompok 2 tentang apa? Pencemaran udara. Ya, tadi udah di-share ya di sini. Silakan pencemaran udara. Siapa yang jadi moderatornya? Oke, Vera yang jadi. Ini kan? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai pencemaran udara. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Vera Aulia, saya sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya Siti Nuraini sebagai pemateri pertama. Saya Bunga Nurinda Kustian sebagai pemateri 2. Saya Muhammad Sandi Putra sebagai pemateri ketiga. Saya Ilham sebagai pemateri 4. Saya Mila Amelia sebagai pemateri kelima.
Baik, kita lanjut ke materi pertama yaitu apa itu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisika, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Apa kaitannya video tadi dengan materi yang dipelajari? Pasti ada kaitannya. Tadi dalam video kita bisa lihat ada asap-asap yang banyak dari pembakaran pabrik. Hal tersebut menunjukkan terjadinya pencemaran udara. Pencemaran udara ini merupakan salah satu jenis pencemaran lingkungan. Kebetulan materi pencemaran lingkungan ini yang sekarang kita bahas. Namun, kami akan mencoba memberikan solusinya. Yang pertama, minimal dari diri kita sebagai pelajar, kalau ada kendaraan umum untuk ke sekolah, ya kita menggunakannya. Yang kedua, menanam pohon. Minimal di depan rumah kita memiliki pohon. Bagus lagi kalau pohonnya bisa menghasilkan buah yang bisa dikonsumsi. Yang ketiga, tidak melakukan pembakaran sampah. Biasanya di pedesaan, warga sering melakukan pembakaran sampah. Harusnya pemerintah memfasilitasi untuk pembuangan sampah untuk warga pedesaan supaya tidak melakukan pembakaran. Yang keempat, pemerintah tidak boleh memberikan izin pendirian pabrik yang menghasilkan polusi udara banyak di lingkungan padat penduduk. Baik, untuk sesi presentasi sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Boleh, Sam? Ibu ininya dikasih. Nggak apa-apa, yang keras aja ya, Sam. Tadi dikatakan kalau pencemaran udara itu sangat berbahaya ya. Lalu penyakit apa saja sih yang ditimbulkan ke manusia akibat pencemaran udara ini? Baik, izin menjawab. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 3 ya. Ya, penyakit yang disebabkan oleh pencemaran udara itu salah satunya adalah ISPA. Apa itu ISPA? ISPA adalah infeksi saluran pernapasan akut. Infeksi ini menyerang saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Penyakit ISPA contohnya ada influenza, sinus, dan radang tenggorokan. Seperti itu. Baik, untuk presentasi sudah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan dulu untuk Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 ya, kelompok 2 kan yang sudah menyampaikan presentasinya hasil kerja kelompoknya. Nah, berikutnya kita akan menampilkan kelompok 3 ya. Kelompok 3 tentang apa? Pencemaran air. Silakan untuk maju ke depan untuk melakukan presentasi. Ibu bantukan ya. Ini tadi Ibu udah save di sini. Pencemaran air. Siapa moderatornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan mengenai materi pencemaran air. Baik, perkenalkan saya Muhammad Ar-Rasyid, moderator dari kelompok 3. Oke, kita langsung ke pemateri 1 yaitu apa itu pencemaran air? Pencemaran air merupakan suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Analisis penyebab pencemaran air yang kalian temukan dari tayangan video tadi. Penyebab pencemaran air yang ditemukan dari video yang sudah ditonton bersama tadi, bahwa pencemaran air disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, limbah industri, dan limbah perkotaan. Kemukakan pendapat kalian mengenai penyebab terjadinya pencemaran air di sungai dan juga di laut. Penyebab pencemaran air di sungai maupun di lautan sebagian besarnya yaitu ulah manusia sendiri yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, pembuangan limbah pabrik yang tanpa pengolahan secara benar langsung dibuang begitu saja ke sungai. Nah, hal ini bisa menyebabkan terjadinya pencemaran air dan juga musnahnya ekosistem air di sungai tersebut. Atau pembuangan sampah plastik ke sungai yang kemungkinan nanti bisa pindah ke lautan. Nah, bisa kita lihat gambar di samping, pencemaran air yang terjadi di laut
akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, membuang sampah sembarangan. Padahal hal ini sangat berbahaya. Limbah apa yang menjadi sumber pencemaran air di lingkungan kalian? Jelaskan dengan contohnya. Limbah yang menjadi sumber pencemaran air di lingkungan kami, kebanyakan limbah yang berasal dari pemakaian keluarga. Contohnya, penggunaan deterjen yang dibuang ke sungai tidak baik untuk ekosistem di sungai tersebut. Limbah penggunaan deterjen jika berasal dari 1 sampai 2 keluarga mungkin tidak begitu terlihat dampaknya. Akan tetapi bila satu kampung limbah deterjen ke sungai tersebut terus-menerus, maka hal tersebut tentu akan menjadi masalah. Untuk selanjutnya, ke sesi tanya jawab, silahkan ada yang mau bertanya? Yang kelas ya suaranya. Apa yang bisa kita lakukan jika lingkungan tempat tinggal kita terjadi pencemaran air? Izin menjawab. Yang pertama, kita bisa mengolah limbah. Yang kedua, kita bisa menggunakan deterjen ramah lingkungan. Dan yang terakhir, kita dapat melakukan reboisasi. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Sekian dari kami, itu adalah presentasi yang telah kami bawakan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Berakhir pula ya presentasi dari kita semua. Baik, kira-kira siapa yang mampu mengevaluasi hasil presentasi tadi? Ada yang bisa? Oke, Teh Wawa silakan bagaimana? Berdasarkan hasil presentasi tadi, saya dapat mengetahui pencemaran lingkungan itu banyak yang disebabkan oleh manusia, seperti membuang sampah sembarangan. Dan yang menarik itu, dikatakan bahwa sampah botol plastik itu butuh 450 tahun baru bisa terurai. Apalagi styrofoam itu ternyata tidak bisa terurai oleh lingkungan, melainkan harus diolah oleh manusia. Padahal styrofoam ini banyak digunakan misalkan ketika kami jajan seblak, bakso, dan yang lain-lain itu menggunakan styrofoam. Betul ya, kita sering sekali menggunakan styrofoam. Jadi kalau kita minum nih, kita beli nih botol minuman nih, kita buang begitu aja di tanah kosong atau di mana ya. Ternyata usianya panjang plastik itu dibanding kita. Manusia paling mentok-mentoknya 100 tahun lah ya, misal 100 tahun. Sedangkan si plastik ini untuk terurai, si botol ini butuh 450 tahun. Presentasi sudah. Nah, sekarang Ibu akan memberikan reward ya terhadap kelompok yang hari ini presentasinya bagus. Kira-kira kelompok mana ya? Ibu ambil dulu sesuatunya. Aku. Waduh. Sebentar. Kelompok mana ya? Kelompok 3. Mau kelompok 3? Mau. Gak boleh. Ini gak seberapa ya, tapi ini ucapan terima kasih buat usaha kalian sudah mengerjakan LKPD dengan bagus, sudah melakukan presentasi dengan bagus ya. Maka reward ini Ibu berikan ke kelompok 2. Selamat untuk kelompok 2. Silakan perwakilannya mengambil ini ya, dibagikan. Oke, terima kasih atas kerja kerasnya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 2 dan tentunya tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang sudah dapat reward dari Ibu. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada dari siapa? Oke, Teh Mila, perwakilan kelompok yang sudah mendapatkan hadiah. Lebih semangat kayaknya ya menyimpulkannya kalau udah dapat hadiah. Mangga Teh Mila. Iya. Dari pembelajaran kali ini, kita bisa tahu bahwa penyebab pencemaran lingkungan itu ada 3. Yang pertama ada pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Semua pencemaran itu bisa ditekan keberadaannya dengan cara manusia meminimalisir yang menyebabkan pencemaran itu sendiri.
Seperti apa? Seperti tidak membuang sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Dan juga dari pembelajaran kali ini sangat banyak manfaatnya, terutama bagi saya, bisa lebih menyadarkan diri saya dari bagaimana sih mengelola sampah dengan baik itu supaya tidak membakar sampah dan tidak membuang sampah sembarangan lagi. Iya, terima kasih Teh Mila yang sudah menyimpulkan dan sudah menyatukan bahwa materi ini ada manfaatnya loh untuk diri saya, minimal untuk diri kita yang ada di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan post test ya, post test ya. Nanti kalian mengisi post test ini, silahkan linknya sudah ada. Sebenarnya saat ini selain kita mengerjakan post test, kita juga akan mengerjakan refleksi dan penilaian antar teman. Hanya saja Ibu beri waktu dulu untuk pengerjaan soal post test. Ibu kasih waktu 10 menit cukup rasanya untuk mengerjakan soal post test. Silahkan. Tidak untuk saling kerjasama ya. Handphonenya mana? Iya ada. Dilihat dulu ya. Sudah ketemu linknya? Sudah. Silakan tidak kerjasama ya. Udah? Berapa lagi? Kenapa garuk-garuk soalnya? Ini adalah salah satu bentuk soal yang hot ya, yang harus kalian kerjakan. Harus lebih teliti lagi kalau mengerjakan soal seperti ini ya. Yang lain sudah selesai? Sudah. Baik. Kalau sudah selesai berarti buka link berikutnya. Ini adalah tentang refleksi kalian ya. Ada kan di linknya? Silahkan. Ini refleksi. Diisi refleksinya. Udah ketemu linknya? Sudah Elit ketemu? Iya. Sok silahkan diisi ya. Ini refleksi. Yang jujur ya. Yang jujur mengisinya. Dibaca dan dijawab dengan sejujur-jujurnya. Oke. Nah, udah selesai? Sudah. Untuk berikutnya adalah penilaian antar teman. Caranya begini ya, cara menilainya. Nanti kan itu ada linknya ya. Misalkan ini Aini ke Bunga ya. Jadi Aini nanti nilainya nilai Bunga. Bunga nilai Mila. Mila nilai Pera. Pera nilai Ilham. Ilham nilai Sandi. Sandi nilai Aini. Paham? Oke. Ingat-ingat tadi siapa yang aktif? Ya, apakah Sam itu aktif ketika pembelajaran gitu? Apakah mengemukakan pendapat atau bagaimana? Terima kasih, udah selesai semua? Sudah, oke. Kalau sudah Ibu ucapkan terima kasih. Pembelajaran hari ini sampai di sini. Untuk minggu depan kita sudah masuk ke materi yang baru. Kita akan membahas tentang keruangan serta konektivitas antar ruang dan waktu. Jadi kalian silahkan di rumah searching materi tersebut yang akan kita bahas minggu depan. Itu adalah bab baru ya setelah bab ini selesai. Oke, karena selesai pembelajarannya, Ibu ucapkan terima kasih dulu. Beri tepuk tangan untuk kita yang sudah melakukan pembelajaran yang hari ini ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita doa bersama dulu ya. Siapa yang akan memimpin doa? Ketua lagi? Silahkan. Perhatian, sebelum pulang berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.